kerusakan masalah teknis. Pertama-tama cek dulu konektor, ketatkan kembali. Lalu cek kembali signal. Jika masih sama, kita akan periksa ke bagian antena bawah LNB. Selanjutnya periksa tegangan yang disalurkan melalui decoder ke konektor LNB. Jika ada sambungan seperti ini, splitter, periksa koneksi di sambungan, apakah ada yang berkarat atau patah. Untuk melakukan pengujian, gunakan voltage detektor seperti ini. Ulangi. Kita akan menguji apakah tegangan dari decoder ada ke ujung kabel. Indikator memperlihatkan ada tegangan, artinya kabel dalam kondisi baik. Selanjutnya kita pasang kembali splitternya. Dari hasil pengecekan ini kita mencurigai bahwa LNB ini kemungkinan rusak. Tapi sebelum kita memutuskan LNB yang rusak, kita periksa dulu konektornya. Masih bagus, Pak. Lalu kita juga melakukan pengujian untuk memeriksa tegangan, apakah tegangan sampai pada kabel ini. Sampai. Dan jika kita lihat, indikator memperlihatkan ada tegangan. Kesimpulan sementara bahwa decoder berfungsi baik, kabel berfungsi baik, splitter berfungsi baik, dan kemungkinan adalah LNB ini yang harus kita ganti. Selanjutnya kita akan membuka LNB, putar ke kiri sampai baut longgar. Kemudian kita ganti dengan LNB yang baru. Sebelumnya kita ambil barcode-nya untuk menandakan LNB yang kita gunakan. Oke, lalu kita akan pasang LNB-nya seperti ini. Oke, sebelum dikencangkan, pastikan polarisasi sudah dipilih atau diatur dengan benar. Untuk area medan, polarisasinya adalah 330, berada di titik tengah, sekitar di kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasangkan konektor LNB. Pemasangan LNB sudah selesai. Selanjutnya kita akan perhatikan posisi dudukan antena, apakah ada pergeseran, atau untuk memastikan bahwa elevasi elevasi antena sesuai dengan azimut standar. Kita akan buka aplikasi Kompas. Kita akan mencari polarisasi 117 ke arah timur. Nah, Kompas memperlihatkan bahwa arah antena ini masih stabil berada di 117 bujur timur. Artinya tidak ada settingan yang perlu dilakukan pada antena karena antena masih berdiri dengan kokoh. Ini adalah hasil akhir setelah kita mengganti LNB. Tadi signal di sini kosong, namun saat ini sudah ada sekitar 20. Ya, di bar 20, level sinyalnya 70-68. Namun di kualitas signalnya masih kosong.
atau BR-nya masih 3,6, sedangkan yang kita harapkan adalah untuk menampilkan tayangan dengan baik kita butuh BR sekitar -6. Kita akan lanjutkan pemeriksaan di antena. Jika dilihat dari sini, antena ini sepertinya terhalang akses ke langit terbuka, kemungkinan terhalang oleh pohon-pohon yang sudah semakin tinggi. Perlu kita ketahui bahwa antena satelit ini akan bekerja, LNB dan reflektor ini akan bekerja apabila akses ke langit terbuka itu tanpa hambatan. Sedangkan saat ini tepat di atas dari antena ini ada banyak pohon yang sudah lebih tinggi dari antena. Mungkin dulunya pohon ini masih kecil, masih pendek, namun sering berjalannya waktu antena ini menjadi terhalang oleh pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Jadi kemungkinan selain kemungkinan LNB-nya tadi rusak, kemungkinan kedua adalah bahwa signal terhalang, kekuatan signal menjadi sangat lemah oleh karena terhalang pohon-pohon ini. Nah, selanjutnya kita akan mengambil beberapa tindakan. Tindakan pertama yang mungkin kita lakukan adalah memindahkan antena ini ke tempat yang memiliki akses terbuka. Atau kemungkinan kedua adalah melakukan balik arah atau membelakangi timur. Jadi antenanya lebih condong ke barat. Kita akan coba opsi yang kedua dulu, karena untuk memindahkan antena sepertinya adalah pilihan terakhir karena ini sudah dicor. Untuk merubah arah dari timur ke barat, kita melakukan hal berikut ini. Melonggarkan lebih dahulu baut pengunci seperti ini. Lalu memutar antena membelakangi timur, membelakangi 117 tadi, membelakangi azimut awal, menghadap ke barat seperti ini. Lalu kita melonggarkan kuncian ini, kuncian reflektornya, agar kita bisa setel menjadi seperti ini. Ya, jadi posisinya seperti piring terbuka atau kuali terbuka, menjadi seperti ini. Nah, jika arahnya sudah kita dapatkan, kita akan ketatkan kembali baut-baut pengunci agar antena tidak bergeser. Ya, seperti ini jadinya. Jadi saat ini posisi antena sudah lebih memiliki akses terbuka terhadap langit seperti ini, dibandingkan tadi terhalang oleh pohon-pohon ini. Oke, selanjutnya kita akan perhatikan signal di layar TV. Oke, tampilan TV saat ini seperti ini. Kita ambil remote, lalu tekan tombol OK untuk memeriksa signal. Nah, kita lihat malah signalnya malah hilang. Saat ini signalnya malah tidak dapat. Artinya opsi yang kita ambil tadi belum membuahkan hasil. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan beberapa settingan antena ini. Yang pertama adalah azimut. Kita harus mendapatkan 117 terhadap barat, karena polarisasi azimut awal adalah 117 bujur timur, maka kita harus pastikan bahwa dia juga benar-benar 117. Yang ini 117 terhadap timur. Dan elevasinya kita harus pastikan elevasinya juga mencapai elevasi yang dibutuhkan. Coba. Jadi antena ini sepertinya masih kurang menengadah ke langit ya, masih kemiringannya masih
cukup curam. Kita akan buat dia lebih datar lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Kita akan cek perubahan signal di layar TV saat ini. Ya, tampilan layar seperti ini. Kita tekan tombol OK dari remote visionnya. Nah, jika kita lihat saat ini di sini signalnya sudah ada, di sini sudah ada tetapi masih -3. Di sini masih -3. Kita akan mencari -6. Oke, kita akan mulai pointing namanya. Kita akan mencari signal. Nah, di sini kita lihat proses pencarian polarisasi. Nah, untuk melakukan pekerjaan ini kita butuh teman yang membantu untuk melihat tampilan layar. Nah, saat ini ketika antena diputar, digeser, maka ini akan berubah. Ya, jadi semakin presisi settingan yang kita atur, maka akan semakin tinggi signal yang didapatkan. Ya, jika tampil seperti ini, kita tekan tombol OK lagi. Oke, ini ada peningkatan -4 sekarang. -3. Jadi semakin tinggi angka minus ini, maka signal semakin baik. Ini masih -4. Dan ini perhatikan indikator ini, jika signal sudah memenuhi syarat, maka ini akan terkunci. Minimal mendapatkan -3. Tetapi jika di bawah 3, maka ini akan terbuka, artinya signalnya belum ngelok. Kosong. 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 Cara mengganti decoder yang rusak dengan decoder yang bagus, atau decoder lama dengan decoder baru. Pertama-tama kita melepaskan dulu aliran listrik adaptor. Kita lepas dulu. Kemudian kita lepaskan konektor LNB. Kemudian kabel RCA. Lalu kabel RCA ini kita masukkan ke decoder yang akan diganti. Decoder yang masih bagus. Perhatikan kode warna, merah ke merah, kuning ke kuning, putih ke putih. Lalu selanjutnya kita memasangkan konektor antena, konektor LNB. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke listrik. Oke. Selanjutnya kita buka pintu kartu dari decoder yang rusak. Dengan posisi seperti ini, perhatikan posisinya jangan terbalik ya. Seperti ini, lalu kita masukkan ke pintu kartu. Lalu dorong sampai mentok. Oke, tutup pintunya. Oke, selanjutnya menggunakan remote dimensi vision. Jika tampilan seperti ini, artinya decoder ini sudah terhubung dengan TV dengan baik. Masukkan pin 04 kali, lalu periksa signal. Kita telah mencoba opsi memutar arah atau membalikan arah dari timur ke barat, namun sepertinya signal masih lemah sekali. Sangat mungkin karena di sini juga ada pohon, ada bunga yang menghalangi, sehingga akses ke langit juga tidak benar-benar clear.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengembalikan posisi antena ke posisi semula, ke arah timur atau ke posisi defaultnya sesuai dengan area masing-masing daerah, dan kita akan melakukan pointing untuk mencari posisi yang paling maksimal dengan melakukan pergeseran seperti ini, sambil dibantu oleh rekan kita yang memantau signal dari layar TV. Kita akan lihat bagaimana tampilan di layar TV. Pergerakan signal seperti ini. Ya, mernya sudah mencapai 11. Turun 11,8. Ini mernya mencapai 12. Nah, untuk signal saat ini sudah dalam kondisi yang maksimal. Kita akan coba melihat gambar tayangannya dengan cara menekan tombol OK di remote-nya, di remote decoder. Tekan OK. Lalu kita back, tekan tombol setengah lingkaran back. Kita akan kembali ke menu awal, tampilan awal. Di sini terdapat E4. Ini kemungkinan channel yang tidak berbayar atau yang tidak diambil dalam paket. Untuk mendapatkannya ada informasi. Untuk menikmati saluran ini hubungi 021 sekian-sekian. Nah, kita akan coba ke channel standar nomor 80, yaitu RCTI biasanya ya. Kita lihat apakah tayangannya muncul. Ternyata channel 80 juga adalah E4 atau blok 4. Artinya channel standar pun saat ini belum diaktifkan karena kemungkinan pembayarannya suspend atau belum dilakukan. Nah, untuk menampilkan tayangan ini, karena signal sudah maksimal, maka solusi selanjutnya adalah melakukan pembayaran iuran sehingga tayangan akan dibuka kembali sesuai dengan paket yang telah dibayar. Ini adalah kondisi akhir posisi parabola setelah kita melakukan pergeseran arah, atau lazim biasanya disebut dengan istilah balik arah, untuk menghindari hambatan dari pohon-pohon tadi, sehingga antena ini sekarang reflektornya mengakses sinyal dari arah barat seperti ini. Dan ini jika kita lihat akses ke langitnya lebih terbuka. Di sini ada splitter, sebaiknya kita proteksi agar tidak terkena air atau terkena panas ya. Sebaiknya kita proteksi saja, kita tutupi dengan isolasi agar lebih awet.